Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa qala aidan Allahumma faqihu fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, saya berterima kasih kepada Ibu Febriana Sari karena telah memberikan tugas micro teaching kepada saya. Baik, saya sebelumnya ingin minta maaf kepada Ibu karena saya di sini hanya memiliki 2 murid, Bu, untuk diajar karena yang lainnya masih sulit dihubungi. Dan saya juga di sini akan mengajarkan tentang mata kuliah makul fikih yang bab pembahasannya bab puasa, Bu. Baik, selanjutnya kepada saya memiliki 2 orang murid di sini, Bu. Saya ingin bertanya kepada kalian sebelumnya, apa yang kalian ketahui tentang puasa? Saya, Pak. Baik, silakan kepada Arzian. Setahu saya, puasa menurut bahasa Arab adalah menahan dari segala sesuatu seperti menahan makan dan minum. Baik, saya apresiasi Arzian. Jawabannya sudah benar, namun belum tepat. Baik, saya akan tambahkan lagi. Puasa dalam segi bahasa adalah dalam segi bahasa Arab yang berarti saum. Saum yang berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah segala sesuatu atau tindakan atau perbuatan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Baik, selanjutnya dalam Islam suatu ibadah tersebut pasti dilatar belakangi oleh sejarah. Sejarah di sini saya akan membahas pertama kali adalah sejarah puasanya dulu secara global. Puasa secara global sebenarnya telah terjadi pada nabi-nabi terdahulu atau nabi-nabi yang telah ada sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dikatakan puasa ini kalau dalam kaidah usul fikih namanya syar'u man qablana atau syariat nabi-nabi terdahulu. Namun pada dalam umat Nabi Muhammad puasa ini dikhususkan adanya dia puasa Ramadan. Baik, selanjutnya puasa Ramadan. Apa sih dalil puasa itu? Baik, dalil puasa Ramadan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, dalam surat tersebut Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kenapa di awal dikatakan orang-orang sebelum kamu? Berarti bisa dikatakan puasa ini merupakan syariat orang-orang terdahulu atau nabi-nabi terdahulu. Baik, selanjutnya, buat apa sih kita puasa? Umat Islam buat apa puasa Ramadan? Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 183 tadi pada akhir ayatnya, pada akhir kalimatnya, Allah mengatakan itu ada kalimat takwa. Untuk apa Allah menyuruh kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Baik, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang sejarah puasa lagi ya. Sejarah puasa itu dalam bulan puasa ada yang tahu nggak? Ada apa saja sejarah pada bulan puasa itu yang sejarah besar Islam? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Baik, saya akan jelaskan di sini. Pada bulan puasa atau bulan Ramadan ini terdapat beberapa hikmah atau beberapa kejadian dalam Islam. Salah satunya adalah malam nuzulul Quran, di mana Allah menurunkan Al-Quran sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, di situ Allah menjelaskan ya, teman-teman semua, Allah itu menjelaskan bahwa sebenarnya Allah itu menurunkan Al-Quran loh. Menurunkan Al-Quran pada malam 17 Ramadan. Kenapa? Karena malam 17 Ramadan adalah dalam Islam merupakan malam-malam yang suci atau malam-malam yang sangat berarti untuk Islam. Allah menurunkan tersebut. Allah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai pembeda yang pertama, Al-Furqan, pembeda yang baik, pembeda yang antara yang baik dan yang buruk. Kedua sebagai asyifa. Asyifa apa? Penyembuh, obat hati. Ketika kita lagi gundah gulana kan baca Al-Quran. Apalagi di bulan puasa kan termasuk sunnahnya puasa kita itu membaca Al-Quran itu termasuk sunnahnya puasa. Selanjutnya
kita juga akan membahas tentang syarat-syarat orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa itu orang-orang yang bagaimana sih yang boleh diperbolehkan yang berpuasa? Orang-orang yang diperbolehkan berpuasa adalah orang-orang yang pertama, orang tersebut telah balik. Usia balik dikatakan untuk perempuan itu usianya 12 tahun. Sedangkan laki-laki untuk laki-laki itu 10 tahun itu sudah dikatakan balik dalam Islam. Baik, selanjutnya. Ada yang tahu nggak selanjutnya syarat puasa itu apa? Syarat orang yang berpuasa. Apa? Masih hidup. Baik, kepada saudara Jerry mengatakan, teman Jerry mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu adalah orang yang masih hidup. Benar, orang yang berpuasa itu masih hidup. Karena orang yang mati itu tidak akan berpuasa. Namun di sini ulama telah sepakat hanya merangkum menjadi 3 saja. Yang pertama adalah balik, yang kedua adalah berakal. Karena orang gila itu tidak dibebani hukum karena dia tidak berakal. Kenapa? Karena dia tidak bisa dibebani hukum. Bagaimana kita ingin menghukum orang gila dengan kaidah dengan hukum-hukum Islam, sedangkan dia otaknya tidak waras. Baik, selanjutnya adalah orang tersebut mampu. Orang itu mampu dalam melakukan puasa, ya teman-teman ya. Dalam puasa itu yang ketiga adalah syarat puasa. Syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Jadi syarat sah puasa itu. Yang pertama adalah Islam. Kalau bukan orang Islam, mungkin puasa memang di luar Islam ada puasa, tapi dalam Islam ini apalagi khususnya puasa Ramadan hanya dijalankan oleh umat Islam. Baik. Kemudiannya adalah orang yang mumayyiz. Ada yang tahu mumayyiz itu apa? Tidak tahu. Baik, mumayyiz itu adalah orang yang mampu membedakan antara yang baik dan yang benar, atau yang baik dan yang benar, ataupun yang baik dan yang ibaratnya buruk. Dia sudah tahu, sudah bisa memilah mana yang baik mana yang buruk. Baik, selanjutnya adalah suci dari hadas besar dan kecil, ataupun dari haid dan nifas. Bagaimana? Makanya orang-orang yang wanita-wanita yang haid atau menstruasi mereka tidak berpuasa, ada keringanan, namun tetap wajib harus diganti. Baik. Selanjutnya kita juga membahas puasa Ramadan itu hanya bisa dilakukan dalam bulan Ramadan. Mengapa hanya bisa dilakukan bulan Ramadan, tidak bulan-bulan lainnya? Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Karena puasa Ramadan hanyalah bisa digunakan atau dikuasai pada bulan Ramadan saja. Jika namanya tidak saja puasa Ramadan. Kalau puasa lain mungkin puasa Syawal hanya terdapat di bulan Syawal. Jadi puasa Ramadan ini puasa yang diperbolehkan pada bulan Ramadan tersebut. Baik. Selanjutnya adalah setelah kita berpuasa, maka ada juga rukun puasanya. Rukun puasa itu apa saja? Ada yang tahu rukun puasa? Rukun puasa, ada yang tahu? Ada niat. Baik, bagus kalau saudara-saudari telah menjawab rukun puasa adalah salah satunya niat. Baik, dalam rukun puasa itu memang terdapat niat. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama itu memang niat. Ya, rukun puasa itu ya. Ada niatnya, rukun puasa. Baik, dan juga yang kedua adalah menahan. Apa yang ditahan di sini bukan hanya makan dan minum, tapi menahan hawa nafsu juga ya di sini. Tidak hanya menahan makan dan minum, juga menahan nafsu serta menahan seperti yang telah saya katakan kepada teman-teman di awal tadi, menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Yang pertama kita di sini adalah akan membahas muntah dengan sengaja merupakan salah satunya. Muntah dengan sengaja merupakan salah satu hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang tahu selanjutnya hal yang membatalkan puasa apa lagi? Minum. Makan. Benar. Minum dan makan. Benar, untuk teman-teman semua. Minum dan makan memang membatalkan puasa asal disengaja. Jika makan dan minum itu dilakukan tidak sengaja atau ibaratnya kita lupa, jadi itu mungkin puasanya bisa diperbolehkan dilanjutkan dengan alasan memang benar-benar lupa. Jangan pura-pura lupa kayak lagi wudhu, masukin ke mulut 3 kali, keluarnya cuma 1 kali. Itu bukan lupa, itu sengaja namanya. Baik. Selanjutnya adalah sunnah-sunnah dalam berpuasa. Sunnah-sunnah dalam berpuasa ada yang tahu nggak? Sunnah apa saja sunnah dalam berpuasa itu? Makan sahur. Baik, benar. Saudara Jerry benar. Yang pertama adalah makan sahur. Mengapa makan sahur? Makan sahur itu disunnahkan karena apa? Di dalamnya terdapat keberkahan. Apalagi Rasul itu menjalankan puasa sahurnya itu di penghujung waktu atau 15 menit sebelum waktu sahur ditiadakan. Baik, selanjutnya adalah menyegerakan. Menyegerakan di sini adalah menyegerakan apa? Menyegerakan berbuka. Karena ketika sahur kita di akhir waktu, yang lebih baik disunahkannya, sedangkan berbuka itu di awal waktu itu lebih diwajibkan atau lebih disunahkan. Jadi
lebih baik kita berbuka tuh di awal waktu ya. Selanjutnya seperti biasa, yaitu Rasul itu mengajarkan kita kalau buka puasa itu berbuka dengan yang manis-manis, bukan dengan yang manis ya. Berbuka dengan yang manis-manis. Bukan dengan yang manis. Jadi berbuka itu dengan yang manis, bukan yang cantik. Kalau yang manis itu sudah pasti cantik, tapi yang cantik belum tentu manis. Iya, Baik, Pak. selanjutnya intermezzo kan, biar nggak pusing kan, biar nggak. Iya. Baik, selanjutnya adalah jangan lupa berpuasa juga harus buka puasa itu juga harus berdoa. Sahur juga harus berdoa. Jadi kan niatnya sudah tahu kan. Ada juga dalam mushaf lain, dalam riwayat lain dikatakan bahwa ada yang berpuasa itu satu kali hanya niatnya untuk 1 bulan penuh. Itu boleh diperbolehkan. Ada juga yang setiap berbuka, setiap sahur itu membacakan doa. Baik, seperti itu. Selanjutnya adalah kita berpuasa, namun kita itu tidak bisa menjaga pandangan, tidak bisa menjaga kata-kata dari hal-hal yang membuat puasa itu tidak baik. Jadi pahala puasanya berkurang, ibaratnya dalam istilahnya bolong-bolong, tapi dalam pelaksanaan puasanya tetap sah. Saya lanjutkan lagi ya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya Pak mau bertanya. Baik, silakan kepada saudara Jerry, saya persilakan. Ya Pak, saya mau tanya itu tentang ngutang dengan tidak sengaja itu gimana Pak? Baik, di sini dikatakan, terima kasih kepada teman kita Jerry. Baik, di sini dikatakan apabila muntah dengan tidak sengaja itu puasanya bisa dilanjutkan. Karena ada kata kalimat di situ tidak sengaja. Jika muntah dengan sengaja sudah dipastikan itu membatalkan puasa. Namun jika tidak sengaja berarti itu batal puasanya. Kalau jika tidak sengaja itu berarti tidak batal. Jika kita sengaja berarti tidak batal. Baik, ada yang ingin bertanya lagi selanjutnya? Jadi ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Pak, Ya silakan. Kemudian kenapa orang Islam wajib berpuasa? baik, pertanyaan yang bagus, Dian. Seperti yang telah saya katakan di awal tadi, orang Islam itu diwajibkan berpuasa karena dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu Allah ingin menginginkan kita itu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita itu berpuasa juga. Jadi Allah ingin berpuasa itu agar kita apa? Bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu kan melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi kita diperintahkan berpuasa itu dalam Islam itu untuk takwa. Terus bagaimana jika ditinjau dari ilmu medis? Dalam dunia medis, puasa itu merupakan salah satu hal atau suatu cara untuk membuang racun dalam tubuh kita. Jadi seperti itu jawabannya. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Sudah Pak. Sudah, tidak ada lagi. Sudah, Baik. Pak, jelas. Ini saya ingin bertanya kepada saudara Jerry. Saudara Jerry, apa yang Anda dapat simpulkan atau Anda dapat ambil hikmahnya dari peristiwa puasanya apa? Silakan. Menurut Anda, Dari hikmah yang kita bisa ambil dari puasa ini bisa merasakan bagaimana orang susah itu, orang miskin itu tidak mempunyai makanan ya Pak. Yang kedua itu kita bisa menahan hawa nafsu kita. baik, cuma itu saja saudara Jerry. Ya, Kalau Ardian bagaimana? Apa yang dapat disimpulkan dari puasa ini? Menurut saya puasa itu harus dilakukan. Kita nanya kuil. Kau udah tahu dulu. Baik, selanjutnya. Baik, apa tidak apa-apa Ardian apabila belum mendapatkannya. Baik, jadi saya simpulkan lagi. Jadi puasa ini adalah sesuatu hal wajib. Manakala masuk juga dalam rukun Islam. Puasa itu nomor 3 dalam rukun Islam. Sebagai rukun Islam nomor 3 berarti kita wajib sebagai orang Islam. Rukun itu kan sesuatu hal yang wajib dipenuhi. Apabila salah satu rukun itu gugur, maka tidak sahlah suatu ibadah tersebut. Jadi puasa itu merupakan suatu hal yang wajib dalam Islam, apalagi di puasa Ramadan. Dan puasa juga dalam ilmu medis juga sangat penting untuk membuang racun dalam tubuh kita. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini saya selesaikan dulu sampai sini. Nanti kita sambung lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.